Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, halo, apa kabar teman-teman semua? Nah, jadi kali ini kami akan buat video panduan untuk teman-teman yang sebelumnya belum pernah ujian di Persian View. Nah, kali ini saya ditemani oleh Jamil. Halo Jamil, apa kabar? Halo, baik. Ya, jadi Jamil ini sebelumnya udah pernah ujian di Persian View ya, dari rumah. Iya Udah udah. berapa kali ambil ujian, Jamil? Untuk ujian udah pernah 3 kali ya. Yang 3 pertama kali ya? itu Vendor apa? JNCIA, ya, dari JNC dari Juniper. apa nih? Dari Juniper. Dari Juniper, oke. Yang kedua? Terus yang kedua itu dari Cisco, CCNA. Oh, Cisco. Keren. Terus selanjutnya? Kemudian Yang yang ketiga? ketiga itu yang terakhir kemarin baru itu dari Oracle, yaitu Itu dari Oracle juga. namanya itu lupa apa namanya. OCI. Oracle Cloud Infrastructure. Foundation. Ya, associate. Kalau saya sendiri 2 kali ya. Yang ketiga itu sama Oracle, terus yang kedua itu Microsoft. Ambil Azure Fundamental. Oke, nah jadi gini Jamil, hari ini kita mau sharing-sharing tentang apa-apa saja nih yang harus disiapkan untuk teman-teman yang sebelumnya belum pernah ujian di Persian View. Nah, yang akan kami bahas ini adalah ujian di Persian View dari rumah. Jadi bukan onsite ya teman-teman, jadi kita tidak ke testing center karena itu beda ya. Online ya? Ya, online dari rumah. Nah, oke, di sini kami sudah siapkan pertanyaan teman-teman. Jadi ini pertanyaan yang sering ditanyakan sama orang-orang yang sebelumnya belum pernah ujian di Persian View. Oke, saya coba share screen dulu. Oke. Ya, mantap kelihatan. Nah, ini dia teman-teman pertanyaannya. Ada beberapa di sini. Nah, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering kami temui ya, khususnya teman-teman yang belum pernah ujian di Persian View. Nah, yang pertama itu, apakah harus bisa bahasa Inggris jika ingin ujian di Persian View? Nah, kalau Jamil bagaimana? Nah, kalau untuk bisa bahasa Inggris, kalau saya rasa untuk bisanya itu sekedar bisa aja itu udah cukup. Soalnya kan kebanyakan kebanyakan soalnya itu bahasa Inggris. Jadi minimal kita bisa mentranslate per kata, kemudian kita bisa mengkaitkan kata yang muncul itu dengan hal-hal teknis yang pernah kita pelajari sebelumnya, gitu. Oke. Jadi ini ya, speaking dikit-dikit lah ya, reading juga dikit-dikit udah lumayan lah ya. Iya, yang paling penting itu readingnya. Paling penting apa? Readingnya. Soalnya bahasa Inggris semua. Betul. Sama ini ya, bisa komunikasi sama proktornya nih. Iya, nanti chatnya itu pakai bahasa Inggris. Jadi nanti ada chat proktornya itu ada 2 media. Yang pertama itu chat yang pakai teks biasa gitu. Terus yang kedua itu pakai voice over. Nah, kalau voice over, nah itu kalau kita sebagai ini agak sulit ya biasanya ya. Kalau misalnya listeningnya kurang, kita kan kalau misalnya kurang paham ya udah tanya di chat deh, nanti diperjelas deh sama proktornya. Nah, kalau saya sih biasanya begitu. Oke, jadi clear ya pertanyaan nomor 1 ya. Bisa bahasa Inggris itu ya minimal bisa lah ya sedikit-sedikit, pasif ya berarti ya, minimal pasif. Ya, oke. Yang kedua, DSP apa yang sebaiknya saya gunakan? Nah, ini Jamil ada pengalaman kayak. Nah, DSP apa? Untuk ISP apa yang sebaiknya digunakan? Nah, itu sebetulnya bebas. Cuma kemarin itu saya mendapatkan case, saya pakai ISP Simera. Ya mungkin kalau kalian tinggal di Indonesia, Simera itu tahu siapa itu ya. Nah, itu kenapa? Itu kasusnya di sisi proktor itu nggak bisa melihat webcam saya. Di sisi proktor tidak bisa melihat webcam ya? Wah, parah dong berarti ya. Jadi ada trouble di sini ya kalau pakai Simera. Jadi waktu ujian pertama itu dulu ujian Juniper. Nah, kan itu tes awal-awal tuh, kan baru tahu kalau ujian Juniper bisa online. Nah, nyoba deh yang online. Nah, terus nyoba ujian di rumah. Kebetulan di rumah itu pakai ISP Simera. Nah, terus pas udah menyelesaikan
kebutuhan administrasi yang kayak foto-foto wajah, KTP, kemudian foto meja. Nah, itu masuk di lobby. Nah, setelah masuk di lobby itu dapat chat. Dapat chat dari proktornya bahwa mereka itu nggak ngelihat webcamnya kita. Nah, wah, berarti ada trouble. Tapi kira-kira case ini bagaimana? Jangan sampai cuma Jamil yang merasakan atau ada teman-teman yang lain yang pernah ujian pakai si merah terus trouble-nya juga sama? Ada enggak pengalaman yang lain? Kalau yang saya lihat di forum itu kemarin ada sih ya. Nah, ada juga. Oh, berarti sebaiknya dihindari ya. Tapi dia ada alternatif. Dia itu pakai tunnel ke kantornya dia. Nah, tunnel ke kantornya? Iya. Jadi ya ibaratnya dia nggak pakai jaringannya dia sendiri, dia pakai jaringan kantornya gitu. Jadi tetap bisa ujian dari rumah. Nah, cuma tapi soal tunnel ini kan VPN apa bagaimana? Ini bukannya ini ya salah satu hal yang tidak diperbolehkan. Nah, itu masuk dari rule, nggak boleh. Kalau dari saya tidak sendiri, diperbolehkan ya. Kalau dari saya sendiri nggak berani. Cuma ya mungkin kasusnya yang saya temukan di forum itu dia berani dan berhasil lolos tanpa masalah. Ya, jadi fine-fine aja. Gitu. Oke. Sip. Berarti kalau soal ISP SIM merah ini kalau memang ada alternatif lain, mending pakai alternatif lain ya. Iya. Ya mungkin si biru atau si kuning. Si biru ya, si kuning. Atau kalau misalnya tidak ada alternatif sama sekali, mungkin bisa coba opsi yang tadi ya. Cuman itu dia, teman-teman harus make sure dulu nih ya, sama ini di version view-nya jangan sampai nanti jadi masalah gitu kan. Jadi mending dipastikan dulu nanti chat sama proktor mungkin ya, seperti itu ya. Iya, jadi kita bisa ngetesnya itu hanya pada saat proktornya udah join. Kalau proktornya belum join itu kita nggak bisa ngecek. Belum join. Soalnya kan yang bisa ngelihat kita itu mereka. Nah, yang mau diawasi itu kan kita. Nah, jadi di situ masalahnya. Nah, yang pas awal-awal kemarin itu yang udah saya coba itu ya matiin firewall, matiin antivirus, firewall dari router, kemudian firewall dari PC, dari modem itu semua udah mati. Masih sama aja. Jadi ujung-ujungnya reschedule. Saya ujian di tempat lain. Tapi masih online, cuma di tempat lain yang pakai ISP yang lain. Nah, terus ISP yang lain. Terus kemarin yang ujian ketiga yang Oracle itu saya masih memiliki harapan bahwa ya mungkin waktu itu kesalahan teknis ya. Nah, kemudian tapi saya sedia backup ISP lain. Nah, kemudian saya coba pada saat sudah masuk di lobby. Nah, kasusnya sama. Di situ langsung saya asumsikan bahwa mungkin trafficnya ada yang diblok kayaknya deh. Nah, makanya begitu proktornya masuk, saya langsung nanya. Pakai bahasa Indonesia ya. Kak, bisa lihat webcam saya nggak? Nah, dia bilang enggak. Nah, langsung saya lari ganti ISP. Soalnya ganti. Ya, ganti colokan kabel yang ke laptop gitu. Colokan LAN-nya itu loh. Nah, soalnya kan ini ada standby 2 modem dengan ISP yang berbeda. Nah, saya langsung ganti gitu ke ISP yang terus, lain. Terus hasilnya bagaimana? Nah, begitu langsung colok ke modem yang lain, itu kan langsung reconnect lagi tuh. Nah, langsung proktornya ngechat lagi. Oke, sudah ada, udah fine. Udah bisa lanjut. Nah, gitu. Berarti ini ya, sebaiknya dihindari ya kalau ada alternatif lain ya. Kalau soal VPN yang tadi saya pribadi sih tidak berani menyarankan juga ya. Kalau Jamil bagaimana? Ya, saya juga nggak berani menyarankan. Cuma karena memang exam policy-nya kalau untuk pakai VPN memang tidak dibolehkan ya. Iya. Ya, jadi intinya sih kalau untuk ISP merah ini kalau ada alternatif lain, mending alternatif lain. Kalau tidak ada sama sekali, bagaimana ya? Ya kalau bisa usahakan dulu ya. Karena jangan sampai nanti kasusnya ya nanti ribetnya ujung-ujungnya ke teman-teman sendiri juga. Clear ya, nomor 2 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Apakah bisa menggunakan sumber internet dari tethering HP, mobile hotspot untuk ujian? Nah, kalau ini sih ada pengalaman nih teman-teman. Jadi jawabannya bisa. Nah, untuk ISP yang saya pakai si biru. Alhamdulillah lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak punya ISP ini di rumah, ISP maksudnya ini ya, yang saya maksud di sini pakai media fiber optik lah mungkin ya. Kalau tidak ada, teman-teman bisa pakai tethering dari HP. Kalau kemarin yang saya pakai providernya dan alhamdulillah lancar, itu saya pakainya si biru. Kalau untuk yang lain saya belum coba. Nah, kalau yang nomor 3 ini, kalau ini saya punya pengalaman nih.
Nah, pengalamannya itu waktu yang ujian pertama itu kan ya ganti, coba ganti buat ya. reschedule tuh. Nah, saya reschedule ke jadwal besok pagi. Nah, pas saya reschedule yang pas udah besok paginya saya ujian lagi. Saya coba pakai tethering HP, pakai provider sama-sama SIM merah tapi yang kartu SIM. Nah, ya, itu tapi sama nggak bisa juga. Ya mungkin karena dia satu atap jadi nggak bisa ya. Mungkin ada trouble juga. Iya, sama. Trouble-nya sama kayak yang pertama. Sama-sama dengan SIM merah yang pakai fiber ya? Iya, mau pakai fiber, Oke. sama aja. Ini berarti teman-teman harus noted ya SIM merah ini ya. Karena jangan sampai nih teman-teman yang tadi udah siap sekali ujian, tiba-tiba pas ini kan, pas hari H-nya ada trouble ujung-ujungnya karena si ESP-nya ini, jadi sebaiknya dihindari. Iya. Jadi ini bukan menjatuhkan tapi hanya ini. Betul. Karena memang real case-nya seperti itu kan, di lapangan yang saya hadapi kan. Iya. Ini yang kita dapatkan pada saat sebelum ujian. Nah, ini bukan menjatuhkan ya. Betul. Ya, jadi memang sebaiknya dihindari. Kalau ada alternatif lain, mending pakai alternatif lain. Ya, mungkin nanti di suatu saat masa depan itu udah bisa. Ya, mungkin aja. Pasti banyak kalau banyak laporan pasti ini ya. Jadi ditindaklanjuti. Soalnya saya juga udah ngelapor gitu. Jadi sip. Nah, jadi saya udah ngelapor, ini kesalahannya bukan dari sisi saya. Jadi coba dicek dari sisi sananya gitu. Saya nyaraninnya gimana gitu. Ke anunya, ke servisnya gitu. Siap. Oke, berarti clear ya? 1 2 3 clear nih teman-teman. Yang nomor 4. Apakah bisa melihat catatan pada saat ujian? Nah, bagaimana aja? Hitam layarnya, nggak kelihatan. Udah kelihatan? Iya, hitam. Ini bagaimana? Masih tidak kelihatan? Belum. Masih. Tunggu dulu. Mungkin saya coba pindah aplikasi yang lain. Coba stop presenting dulu. Terus saya buka lagi. Saya coba screen ulang. Present screen. Nah, oke. Kelihatan? Ya, oke. Kelihatan. Mungkin karena ini tadi ya, tidak sengaja ini. Nomor 4, apakah bisa melihat catatan pada saat ujian? Nah, bagaimana nih Jamil? Nomor 4. Nomor 4 itu udah jelas nggak boleh. Jelas tidak bisa ya. Ya. Karena di person view ini apapun vendornya, kalau bicara soal rule bisa melihat catatan atau tidak, jawabannya tidak bisa sama sekali ya. Nggak bisa. Oke, jadi jangan sampai teman-teman mungkin ada pernah ujian di vendor lain. Contoh Mikrotik ya, Mikrotik kan open ya, penduk ya. Kalau ini di person view sama sekali itu tidak bisa. Nah, untuk yang nomor 4 ini saya ada pengalaman lain. Ya, bukan pengalaman sih, cuma informasi aja. Ya. Kalau untuk melihat catatan itu emang dari rule-nya nggak boleh. Nah, dan sebelum kita ujian, itu kita diinspek. Nah, kita diinspek itu mulai dari depan meja, kemudian di pergelangan tangan kita, meja ya. Kemudian di baju kita, di body kita, kemudian yang sekitar meja, entah itu di kiri, kanan, depan, belakang. Di lengan juga, di lengan juga. Soalnya nggak boleh pakai jam tangan, gelang, atau kalung, itu nggak boleh. Betul, lengan panjang nggak boleh. Kecuali kacamata. Nah, ya. Kacamata boleh pakai, kacamata ya mungkin kacamata minus itu boleh pakai ya. Nah, kalau lengan panjang boleh. Saya kemarin ujiannya itu pakai lengan panjang. Ketiga ujian yang kemarin itu lengan panjang semua. Sip. Diminta gulung nggak? Enggak sih, soalnya saya udah kancingin. Sip. Berarti clear ya. Ini ya, maksudnya tidak ada item-item lain ya di lengan ya. Ya. Oke, berarti nomor 4 clear ya. Ini tidak boleh sama sekali teman-teman, dan juga jangan coba-coba ya. Karena kalau teman-teman coba baca catatan itu berarti masuk kategori cheating ya. Itu salah satu pelanggaran yang paling berat. Kalau saya baca dari example isinya nih, kalau kedapatan nih teman-teman ketahuan cheating itu kan bawa catatan, itu bukan cuma di ban hari itu juga, tapi ke depan juga bakalan di blacklist. Jadi jangan coba-coba. Oke, lanjut nomor 5. Apakah boleh nomor 6. Bagaimana jika saya tidak bisa mengikuti ujian yang sudah terjadwal? Nah, ini bagaimana? Kalau nomor 6 itu berdasarkan pengalaman yang saya dapat, tapi bukan saya ngalamin, saya cuma baca di forum aja. Nah, kalau nggak bisa mengikuti ujian yang sudah terjadwal, itu kita bisa melakukan reschedule. Nah, reschedule ya. Kalau saya pernah reschedule waktu Microsoft yang pertama. Reschedule itu waktunya 24 jam sebelum waktu ujian. Betul. Sebelum waktu ujian ya. Jadi kalau mau reschedule jangan
pada hari mau ujian ya. Iya. Kalau bisa kalau bisa hari-hari sebelumnya lah. Kalau misalnya karena kalau sudah dalam ini di hari H-nya itu dari secara rule tidak diperbolehkan ya. Iya, udah nggak boleh. Nggak boleh memang. Oke, ada lagi? Clear nih nomor 6. Ya, clear. Beres ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, beres. Nah, hal yang tidak diperbolehkan pada saat ujian. Nah, ini yang pertama nih, menggerakkan badan berlebihan. Ini bagaimana nih maksudnya? Ini saya punya pengalaman pribadi. Ya. Jadi agak lucu juga kenapa, sih. Kenapa? Jadi waktu yang ujian pertama, ujian CIA, itu pas ujian, ya kita badannya tegap ya, pakai badan tegap, posisi badan tegap. Nah, cuma karena terlalu fokus baca soal, badan kita jadi agak maju. Nah, abis itu sementara saya baca soal, saya dapat chat dari proktornya. Dapat chat? Ya, bilangnya, Mas, badannya balikin lagi ke belakang. Ya, oke ya. Saya langsung balik lagi. Berarti ini kali ya, dia mungkin pikirnya ada indikasi cheating kali ya dari pergerakan kan aja. Oke. Terus yang kedua apa nih? Tidak diperbolehkan makan dan minum kan? Ini memang dari cara tertulis di exam policy-nya memang tidak boleh ya. Iya, makan minum nggak boleh. Tapi saya juga bahkan pernah ini berpikir bisa nggak ya sambil punya permen karet kan, maksudnya biar sambil ini biar menurunkan stres kan, ternyata nggak bisa. Tapi ada ujian yang ada jedanya. Jadi misalnya ada ujian yang lama banget, itu ada jedanya. Nah, ujian sesi pertama. Saya belum pernah ini. Nah, ujian dari sesi pertama jam berapa sampai jam berapa. Kalau selesai itu jeda. Nah, itu kita boleh minum. Kalau makan kurang tahu, tapi itu yang saya lihat itu yang tes offline itu yang saya lihat ya. Nah, terus berarti ini ya offline testing center berarti. Iya. Kemudian kalau online sama juga kemungkinannya. Kalau apa? Kalau online sama juga. Iya. Online sama juga. Ya, berarti ini ya. khusus ujian yang saya belum ngalamin sendiri. Iya. Berarti ini khusus itu ujian yang durasinya panjang. Iya, khusus ujian yang durasinya panjang. Biasanya dari vendor apa, Jamil? Kalau dulu saya lihat itu di internet itu kayak bukan dari teknologi sih, tapi dari kayak matematika apa gitu. Soalnya ngitung-ngitung gitu. Iya. Betul. Iya, karena di persen ini bukan cuma IT kan? Kalau tidak salah saya pernah lihat di YouTube anak perawat juga ada nih. Karena ini kan profesi perawat. Saya pernah lihat di YouTube. Nah, iya. Iya, berarti ini ya tergantung ujiannya. Tergantung aturan dari ujiannya. Betul. Oke, lanjut. Ini tadi sudah sempat disinggung menggunakan jam tangan. Nah, sekarang kita masuk di prosedur ujian. Nah, ini apa yang harus disiapkan? Kalau prosedur ujian, jadi ini bagusnya gini mungkin ya, kita ceritakan nih dari awal. Oh iya, oke. Nah, jadi apa dulu yang dipakai? Kalau pakai HP bisa nggak? Jawabannya nggak bisa ya, karena kan ada aplikasi yang harus diinstal kan. Dan aplikasi ini running-nya di atas Windows. Jadi cuma bisa di Windows. Cuman bisa di Windows. Jadi bagaimana dengan Linux dan Mac? Bagaimana dengan Linux dan Mac? Itu nggak bisa ya. Jadi harus mau nggak mau pakai tidak Windows. Bisa sama sekali ya. Mau tidak mau harus pakai komputer yang OS-nya Windows. Kemudian ada syarat-syarat yang mesti dilihat. Nah, ini apa itu kalau yang digambar itu ada kurang ya. Tadi saya lupa nyampein. Nah, yang pertama itu internet harus stabil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu kita harus punya webcam. Ya, karena kalau soal internet stabil ini kan memang ada pengecekan ya. Iya, ada pengecekan di awal. Dan itu nanti hasilnya disimpulkan sama aplikasi yang kita jalankan. Itu dari OnView juga. Betul. Kemudian, itu kita harus punya webcam itu buat ngawasin kita selama ujian. Jadi kalau untuk komputer desktop harus pakai webcam eksternal. Iya. Itu kesulitan saya dulu. Betul. Jadi saya harus nyari webcam dulu. Soalnya dulu saya belum punya webcam, saya harus nyari dulu. Nah, baru bisa ujian. Gitu. Tapi webcam eksternal ini bagaimana, Jamil? Sudah include dengan mikrofon kok? Webcam eksternal itu yang dijual di pasaran itu sangat disarankan menggunakan yang udah include dengan built-in mikrofon. Include dengan built-in mikrofon ya, karena ada juga yang tidak ya. Nah, kayak misalnya ini saya sebut merek, nggak apa-apa ya. Itu misalnya webcam Logitech. Nah, itu bisa itu.
Tapi kalau misalnya mau pakai webcam alternatif yang kayak misalnya pakai Android gitu, Android dijadiin webcam. Nah, itu saya pernah nanya di forum. Nah, usahakan hindarin. Nah, kenapa? Soalnya kan diinspek nanti. HP kan nggak boleh di meja. Nah, jadi betul. Itu aturannya. Jadi ya memang dari secara regulasi nggak tepat ya. Jadi jangan jadikan Android sebagai webcam. Iya, walaupun bisa tapi walaupun jangan. Secara teknis bisa, ya betul. Secara teknis bisa. Betul. Oke, jadi harus pakai apa tadi? Pakai komputer yang OS-nya Windows. Komputer. Teman-teman harus siapkan webcam yang built-in mikrofon. Ya. Ya, karena mikrofon itu juga wajib ya untuk komunikasi sama prompternya. Kalau mikrofonnya beda atau lepas, ya mungkin bisa juga kayaknya. Tapi saya belum lihat referensinya. Saya belum lihat referensinya. Tapi mungkin bisa. Iya. Settingan juga biasanya sih sudah langsung gabung kali. Kayaknya tidak ada settingan khusus ya. Atau misalnya teman-teman ada yang punya pengalaman itu kan nanti ini ya, coret-coret di komentar. Oke, lanjut. Nah, ini masalah soal ini, ID harus disiapkan. Nah, kalau Jamil biasanya pakai apa? Pakai SIM, paspor? Kalau saya biasanya pakai paspor. Nah, soalnya kebetulan punya paspor. Ya. Nah, punya paspor, jadi saya pakai itu aja. Nah, dari 3 ujian kemarin itu saya pakainya paspor semua. Kebetulan masih aktif. Kalau saya sih malah selama ini pakai SIM. Karena kalau paspor kan tidak ini ya, tidak sering kita bawa-bawa kan keluar. Paspor ada, cuman biasanya ada di lemari kan. Kalau SIM kebetulan ada di dompet, jadi saya pakai SIM. SIM juga lancar. Kalau pakai KTP justru tidak ada permintaan ya. Kalau KTP nggak ada opsinya. Ya, yang ada itu opsinya teman-teman itu cuman driver license dan paspor. Jadi siapkan di antara salah satu ini. Nah, SIM-nya harus aktif ya. Jangan lupa. Ya, harus aktif dan pastikan ini ya, masih bisa terbaca ya. Jangan sampai kan biasa kalau SIM di dompet kan ini kan apa? Udah lecet-lecet gitu. Ya, betul, lecet-lecet. Jadi biasanya tidak terbaca kan teman-teman. Jadi pastikan SIM-nya bisa terbaca. Dan itu nanti fotonya bolak-balik kan. Soalnya nanti di fotonya itu manual, kita harus misalnya betul. Fotonya pakai HP, yang persiapan itu lewat HP, itu kita fotonya pakai HP. Jadi SIM kita taruh di tangan, kita foto pakai HP, cekrek. Betul. Nah, kalau misalnya hasilnya jelek, itu disuruh ulang. Iya. Nah, atau kalau misalnya di situ lolos, nanti pada saat yang mau ujian itu kita disuruh ulang. Yang pada saat udah mau masuk lobby itu. Jadi ini penting juga kamera HP ya. Kamera HP pastikan juga baik ya kondisinya. Ya, sampai minimal jernih lah ya. Untuk jernih ya. KTP. Nah. Betul. Oke, lanjut apa? Ya, ini tadi sudah sempat disinggung ya. Akan ada pemeriksaan full body ya. Nah, ini ada full body. Ada satu tambahan, yaitu untuk sebelum ujian disarankan misalnya kalau kita udah di ruangan ini, kalau misalnya kita ujian sore nih, ruangannya terang, terus tiba-tiba masuk maghrib atau udah mulai matahari udah mulai terbenam nih, kan jadi gelap tuh. Kita harus udah menyalakan lampu sebelum ujian. Iya. Betul. Soalnya kan dari aturannya kita nggak boleh goyang. Iya, betul. Ini juga termasuk ini juga yang tidak kalah penting. Pasti kan teman-teman sudah buang air kecil ya sebelum ikut ujian karena tidak bisa meninggalkan lokasi ujian, teman-teman. Jadi kita nggak bisa break sama sekali. Iya, pastikan juga sudah minum gitu, jangan sampai pas ujian tiba-tiba kehausan. Berikutnya itu mengenai pengecekan atau inspeksi full body. Nah, saya ujian 3 kali, yang inspek full body itu cuma dapat 2 kali. Yang pas ujian. Mana dapat? Dulu ini inspeksi full body-nya kayak bagaimana? Bisa digambarkan? Jadi yang ujian kedua kemarin kalau nggak salah CCNA itu pada saat saya udah masuk lobby. Nah, yang sudah selesai foto-foto dan segala macam itu masuk lobby, nunggu ujian. Nah, itu saya nunggu sekitar kurang lebih 15 menit atau 30 menit. Nah, tiba-tiba soalnya langsung mulai. Jadi proktornya nggak ngechat, nggak apa. Tapi ujiannya langsung mulai. Tapi ya kita udah standby gitu. Nah, cuma kita nggak ada pemeriksaan gitu, nggak diperiksa tangan, nggak diperiksa meja. Ya mungkin karena proktornya udah lihat atau mungkin proktornya udah capek buat ngecek lagi, ya nggak tahu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Soalnya kan namanya proktornya manusia juga, jadi ya. Betul. Bukan cuma kita ya yang dihadapi pada hari itu ya. Bukan cuma kita aja, banyak. Dan jam yang diawasi, jam kita, jam Indonesia itu beda dengan jam yang di sana. Betul.
Soalnya ngawasin kita itu random, nggak tahu dari negara mana. Namanya aja pakai bahkan nama pernah ini dapat case ini Jamil. Pada saat saya ujian ada juga orang lain yang ada di room chat itu. Dan juga kebetulan tanya kalau saya pernah ada ujian pertama itu dulu. Oh iya. Saya itu saya juga ngalamin itu. Kalau ujian keberapa ya? Kalau bukan ujian 1, ujian kedua. Itu pertama namanya misalnya Clara. Kemudian nama kedua itu ganti. Nah, proktornya namanya ganti. Jadi misalnya Peter. Nah, kemudian yang ketiga lagi ganti lagi misalnya namanya Aldo. Ya, mungkin waktu itu ada 4 kali ganti kayaknya. Itu apanya tuh? Ya, proktornya ganti. Kalau saya justru yang masuk itu peserta ujian. Jadi ada peserta ujian yang masuk di room chat terus dia nanya. Jadi saya pikir berarti dalam 1 kali ujian ini 1 kali jalan bukan cuma 1 orang yang dihadapi proktornya. Bisa ada lebih dari 1 orang. Nah kalau itu saya belum alamin. Yang saya alamin itu proktornya ganti-ganti itu. Makanya saya kan itu ada history chat dengan proktor. Nah, saya lihat loh, kok namanya ganti-ganti? Ya mungkin proktornya ganti-ganti gitu. Cuma itu semua nama samaran. Iya. Nah, ya. Oke, ada lagi? Kira-kira yang mau dibahas yang tidak ada di catatan, ya nih? Kayaknya cuma itu deh. Soalnya belum ujian lagi. Iya. Jadi yang lain-lain. Ya kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, nanti boleh tulis di kolom komentar. Iya. Kalau sempat kami balas ya. Oke, clear ya, berarti beres. Oke, teman-teman yang sudah punya kode voucher ujian, yang sudah ambil, yang nunggu harinya atau belum, ya semoga ini persiapkan dengan baik ya. Belajar dengan baik. Saya punya tips nih. Ya? Ada tips-tips mungkin? Ya, ada. Jadi apa? Nah, iya mungkin ini tips normal ya untuk semua orang sebelum ujian. Sebelum ujian itu ya kita harus berdoa dulu ya. Itu yang paling penting. Nah, karena kalau nggak doa ya pasti kita ujiannya sendiri. Kita nggak mengikutkan yang lain. Betul. Nah gitu. Jadi supaya kita dimudahkan pada saat ujian. Gitu. Betul. Nah cuma itu aja sih. Itu ya, dan pastikan teman-teman dari segi knowledge dan mental juga siap ya. Iya. Kalau saya sih justru yang paling nervous itu pertama kali ujian. Kalau Jamil dulu bagaimana? Pertama kali. Benar. Iya, apalagi Jamil sempat ada trouble kan, itu pasti nggak kebak. Ini hari pertama gitu kan, tidak ada pengalaman sama sekali, terus ketemu hal yang seperti ini, wah ini mau nanya di mana gitu kan. Iya. Nah, karena tadi kita sudah bahas nih teman-teman, kalau misalnya mau menghindari trouble-trouble yang sebelumnya kami sudah temukan, ya itu dia, teman-teman harus hindari tadi yang sudah kita sebutkan yang di awal ya, khususnya dari segi ESP kali ya. Jadi harus selebihnya itu teman-teman juga bisa baca di exam polisinya. Jadi selain siap mental, siap ujian, ya kita harus pastikan workstation-nya, internetnya itu siap. Karena betul. Kalau itunya nggak siap, padahal kita udah siap, pasti konsen kita buyar. Nah, pasti terasa ya kalau misalnya, wah hari ini kita ujian. Nah, tapi ternyata di reschedule. Nah, jadi agak ada feeling down. Betul, gitu. Pasti terganggu ya. Dari si mental pasti terganggu ya. Belum lagi kalau misalnya di hari besok nih, kita kan tidak ada lokasi waktu. Besok kita ada kegiatan lain kan, ya sayang sekali kan ya. Nah, jadi jadwalnya jadi terganggu. Tapi yang tempo hari bagaimana Jamil? Yang pas reschedule kan, ini kan trouble ya. Berarti reschedule-nya sudah ada di hari hanya. Itu bagaimana? Dulu kasusnya gini. Setelah reschedule, itu reschedule yang kedua ya, kan 3 kali reschedule itu saya. Nah, itu saya 3 kali reschedule. Ya sebetulnya yang kedua itu bukan reschedule lagi, tapi voucher saya dibalikin. Nah, vouchernya dikembalikan, jadi retake ya berarti. Ya, kan waktu itu saya nanya, soalnya waktu ujian dengan waktu yang berjalan itu udah lewat. Nah, jadi saya nanya. Jadi ini gimana? Apakah voucher saya dibalikin atau di reschedule? Nah, orangnya ngomong nanti vouchernya dibalikin, jadi kita bisa menjadwalkan di jadwal yang lain sesuai dengan waktu yang kita pilih. Jadi bebas kapan waktunya. Jadi bebas ya. Oke. Terus juga kayak case ini yang kemarin ya, Oracle ya. Oracle kan kemarin itu kalau kita mau reschedule ya, sebenarnya sih dari secara regulasi bisa ya. Cuman memang seatnya yang tidak ada. Iya, seatnya nggak ada. Seat yang tidak, ya full bucket kayak. Iya. Terus ini juga nih Jamil, yang saya mau tanyakan. Pernah nggak dapat case? Ini kan sebenarnya kalau pada saat kita ujian, ini kan tidak boleh ada
orang yang lewat-lewat, tidak boleh ada orang yang lain dalam ruangan kan? Halo? Ya, ada. Nah, terus bagaimana kalau case yang kayak sekarang ini? Ada suara azan, ada suara ini, suara ngaji dari masjid. Ini bagaimana nih? Pernah ada dapat case ini? Kalau itu saya belum nemu. Soalnya sama, saya juga belum. Iya, sama, saya juga belum nemu. Soalnya kemarin yang ujian Oracle itu yang ketiga, pas ujian itu kan jam subuh ya? Jam 4 pagi sebelum tabliyah subuh ya? Iya, sebelum bunyi masjid. Nah, saya juga ujiannya di ruang tamu. Nah, ruang tamu kan dekat sama jalan raya. Iya, jalan raya dekat sama masjid. Nah, itu yang saya khawatirkan kemarin. Sama, saya juga khawatirnya begitu. Karena kemarin ujiannya itu jam 4.15. Kalau azan subuh di Makassar itu kan sekitar 4.50 lah, 4.45, 4.50 ya. Tapi alhamdulillah karena ujiannya selesai sebelum azan subuh, jadi ya tidak dapat juga kasus seperti ini. Iya. Tapi sebenarnya secara regulasi ini harus diperhatikan juga kan, karena jangan sampai nih prokornya tidak paham, tidak mengerti, atau nanti mungkin dikomunikasikan kali ya. Iya. Mungkin nanti bisa dicat, maaf. Ini betul. Azan jadi. Ya, karena kondisi di Indonesia kita negara yang mayoritas Muslim kan, dekat dengan masjid, rumah-rumah kebanyakan pasti akan menemui kasus seperti ini. Iya, bisa dikomunikasikan aja dengan dokter. Coba. Betul. Atau teman-teman mungkin ada yang pernah punya pengalaman seperti ini, bisa tulis nanti di kolom komentar ya. Iya. Oke, masih ada Jamil yang mau dibahas? Mungkin cuma itu deh, clear ya. Belum ujian lagi. Sip. Oke, kalau gitu kita closing ya. Ya. Oke, thank you Jamil atas sharing-sharingnya. Untuk teman-teman yang sebentar lagi mau ujian ya, semoga sukses teman-teman. Tetap semangat. Pastikan siapkan semuanya, teknis, mental, dari sisi knowledge-nya juga teman-teman. Persiapkan dengan baik, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih banyak Jamil. Minta maaf juga teman-teman kalau misalnya salah-salah kata dari kami berdua. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekian teman-teman. Ya.